Halo, perkenalkan nama saya Arif Pradesa, NIM 4311912065. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak dan moral, tugas besar agama 1, pendidikan agama Islam. Pengertian akhlak. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik kebahasaan dan pendekatan terminologik atau peristilahan. Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar atau bentuk infinitif dari kata akhlakal yufilu ikhlakan. Sesuai timbangan wazan, sulasi majid afala yufilu ifalan yang berarti al sedia perangai atau al toib atau kelakuan tabiat watak dasar, al adat kebiasaan kelaziman, al ma'ruf peradaban yang baik, dan al din agama. Namun akar dari kata akhlak sebagaimana tersebut di atas tampaknya kurang pas, sebab isim masdar dari kata akhlakal bukan akhlak tetapi ikhlak. Berkenaan dengan ini, maka timbul pendapat yang mengatakan bahwa secara linguistik akhlak merupakan isim jamid atau isim ghair mustaqil, yaitu isim yang memiliki akar kata, melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya. Untuk menjelaskan pengertian akhlak dari segi istilah, kita dapat merujuk kepada berbagai pendapat para pakar di bidang ini. Ibnu Musawi 1030 Masehi, yang selanjutnya dikenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka dan terdahulu. Misalnya secara singkat mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sementara itu Imam Al-Ghazali 1500-1011 Masehi, yang selanjutnya dikenal sebagai Hujatul Islam atau pembela Islam, karena kepiawannya dalam membela Islam dari berbagai paham yang dianggap menyesatkan, dengan agak lebih luas dari Ibnu Miskawi mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gambling dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua adalah pengertian moral. Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruknya terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Berdasarkan kutipan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai ketentuan baik atau buruk, benar atau salah. Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, kita dapat mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia. Selanjutnya ditentukan posisi apakah baik atau buruk. Namun demikian, dalam berbagai hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan moral tolak ukurnya yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Dengan demikian, etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berbeda dalam konsep-konsep, sedangkan etika berada dataran realistis, muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, tolak ukur yang digunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Perbedaan akhlak, moral, dan etika. Perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakan. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik, maka baik pula lah nilai perbuatan ini. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cermin dari apa yang ada di dalam jiwa seseorang. Karena itu, akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang. Sebab keimanan harus ditampilkan dari dalam perilaku nyata sehari-hari. Inilah yang menjadi misi diutusnya Rasul sebagaimana disabdakan, "Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia." Hadis riwayat Ahmad. Secara umum, dapat dikatakan bahwa akhlak yang baik pada dasarnya adalah akumulasi dari akidah dan syariat yang bersatu secara utuh dalam diri seseorang. Apabila akidah telah mendorong pelaksanaan syariat dan lahir akhlak yang baik, atau dengan kata lain, akhlak merupakan perilaku yang tampak apabila syariat Islam telah dilaksanakan berdasarkan akidah.